Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di podcast Aspek Sindo. Aspek Sindo menyapa bersama membangun maritim Indonesia. Sahabat Aspek Sindo, pada kesempatan ini kita telah mengundang tamu istimewa kita. Beliau ini adalah pernah mengetuai tim RUU Daerah Kepulauan dan RUU Wilayah Negara. Sahabat Aspek Sindo, siapa beliau? Beliau adalah abang saya. Saya ini panggilnya abang ini karena saya udah cukup lama mengenal beliau dan beliau sangat welcome. Beliau lah deputi yang kita bisa japri kapan saja. Memang itu pesannya beliau. Beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marves, Republik Indonesia. Sahabat Aspek Sindo, siapa beliau? Beliau adalah Basilio Dias Araujo. Selamat malam, abangku. Selamat malam. Sehat ya? Sehat ya. Kita dipertemukan ini di pinggir pantai Losari, di Kota Makassar. Nah, sahabat Aspek Sindo, kita lihat di latar kita suasana malam di Pantai Losari. Sengaja kita memilih tempat ini karena pembahasan kita ini memang sangat spesial. Pak Deputi langsung berada di tengah-tengah kita. Nah, tentu akan kita mendapatkan banyak informasi seputar Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, tentu kan harus ada gagasan-gagasan besar yang harus kita dorong bersama bersama seluruh stakeholder supaya kita betul-betul bisa mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, saya panggil Pak Deputi aja karena ini pimpinan kita ya. Pak Deputi, mungkin bisa dijabarkan Pak Deputi, ini kan negara kita ini terdiri atas 16.000 lebih pulau, 17 ribu pulau yang terdaftar sekarang, dan tentu ini menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Mungkin ada yang ingin diuraikan Pak Deputi terkait seputar ini? Ya, terima kasih Pak Fajar dan sahabat Aspek Sindo. Ya. Aspek Sindo, saya berterima kasih karena pada malam hari ini di Pantai Losari bisa berbincang-bincang dengan Pak Fajar dan juga untuk semua sahabat Aspek Sindo dimanapun berada. Dan tentu pertama-tama saya tidak pakai masker sekarang, ya. Pak Fajar juga tidak pakai masker sekarang, tetapi kami berdua sedang berada di alam terbuka. Yeah. Kami berdua sedang di alam terbuka, jarak kami berdua cukup jauh. Nah, sehingga kami tetap menjaga protokol COVID. Dengan demikian, saya tidak ingin menyampaikan pesan bahwa saya sedang diwawancarai dan tanpa menggunakan masker. Jadi tetap saya menyampaikan pesan bahwa bagi semua warga negara Indonesia dan juga masyarakat kita yang tinggal di daerah kepulauan dan daerah pesisir selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga protokol COVID, selalu menggunakan masker dimanapun berada. Itu yang pertama. Siap. Dulu Pak. Betul Pak Deputi. Lalu yang berikutnya, saya sekarang menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Jadi saya mengurusi urusan kedaulatan maritim dan juga urusan energi di bawah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dan menterinya itu adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Biasanya kalau saya sebut saya dari Menko Maritim, orang selalu ingatnya adalah Ibu Susi, bukan. Jadi saya menterinya bukan Ibu Susi. Ibu Susi itu dulu menterinya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Sementara saya menterinya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, sebagai salah satu deputi yang mengurusi urusan kedaulatan maritim dan energi, berarti isunya agak berbeda antara kedaulatan maritim dan energi. Agak jauh itu, agak nyambung. Tetapi
kenapa nama kedaulatan maritim itu digabungkan dengan energi, karena memang urusan energi itu sangat besar, lalu urusan pertambangan juga sangat besar, sementara Menko Maritim itu termasuk juga mengkoordinasikan Kementerian SDM. Oleh karena urusannya terlalu besar, maka di Menko Maritim itu dibagi dua. Artinya ada deputi yang menangani urusan pertambangan, itu berada di bawah deputi yang menangani investasi. Lalu ada isu energi yang juga besar, karena itu misalnya saya mengurus urusan listrik, gas, minyak dan lain-lain juga besar-besar. Proyek-proyeknya pun sangat-sangat besar. Nah, oleh karena itu maka atas arahan dari Pak Menko, Pak Luhut, di Menko Maritim itu dibagi dua deputi. Dibagi dua deputi, satu khusus di saya di deputi kedaulatan maritim dan energi. Biasanya kita sebutnya deputi satu. Itu mengurusi urusan kedaulatan dan energi. Dan saya pun seperti tadi sempat disampaikan oleh Pak Fajar, saya pernah juga mungkin di sekitar 2-3 tahun lalu itu diminta bantuan oleh DPD RI untuk membantu menyusun RUU daerah kepulauan. Dan pada waktu itu oleh Ketua Komite 1 yang mengurusi RUU ini, saya kemudian dipercayakan sebagai Ketua Tim untuk penyusunan daerah RUU daerah kepulauan. Dan alhamdulillah, puji syukur ya, RUU ini sekarang masuk dalam prolegnas tahun 2021. Walaupun tahun 2020 sudah masuk, tetapi tidak sempat dibahas. Diharapkan mudah-mudahan tahun 2021 ini bisa segera dibahas. Dengan demikian bisa mungkin nanti negara kita itu akan memiliki satu undang-undang yang khusus nanti akan fokus kepada urusan yang terkait dengan daerah-daerah kepulauan. Memang banyak orang mengatakan bahwa negara kita kan sudah negara kepulauan. Nah, untuk apa lagi diadakan atau dikenal dengan provinsi atau daerah kepulauan? Saya mengatakan begini, justru di Undang-Undang 23 itu, Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah justru melakukan kesalahan fatal. Kenapa kesalahan fatal? Itu karena di pasal 27 itu membuka nama baru atau konsep baru yang dikenal dengan provinsi berciri kepulauan. Nah, saya sampai bertanya-tanya siapa yang dulu memasukkan konsep provinsi berciri kepulauan ini atau daerah berciri kepulauan. Pertanyaan saya sangat sederhana. Bukankah negara kita adalah negara kepulauan? Nah, dengan demikian saya mengatakan kepada DPD RI bahwa konsep provinsi berciri kepulauan atau daerah berciri kepulauan adalah konsep yang sangat salah dan salah fatal, karena menihilkan perjuangan besar Juanda selama 25 tahun untuk mendapatkan pengakuan negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, ini tiba-tiba muncul konsep yang menihilkan konsep negara kepulauan ini, dan bahkan kemudian memposisikan provinsi yang di dalam negara kepulauan sebagai provinsi yang berciri kepulauan. Kok bisa? Nah, itulah konsep yang saya mengatakan bahwa perlu kita rubah konsep ini. Berarti awalnya dari situ? Awalnya dari situ, bahwa ini ada kesalahan fatal yang harus diperbaiki. Nah, kalau negara kita adalah negara kepulauan, dan kalau kita lihat di dalam undang-undang pemerintahan daerah kita, mulai dari undang-undang yang tahun 50-an atau 60-an, sampai tahun 1974, lalu sampai undang-undang 19, undang-undang 22 tahun 1999 ya, itu, lalu sampai kepada undang-undang 23 yang merubah undang-undang 32 2004 sebelumnya. Memang ada pergeseran-pergeseran, ya, ada pergeseran-pergeseran, khususnya mengenai bagaimana memasukkan konsep pengelolaan daerah kepulauan. Dan kita lihat, walaupun kita Indonesia sebagai pejuang konsep negara kepulauan,
Tetapi sampai hari ini manajemen negara kepulauan itu belum begitu jelas kelihatan. Belum begitu jelas kelihatan. Dan bahkan konsep darat itu masih sering dipakai. Nah, saya dalam argumentasi yang saya angkat itu seperti ini. Kalau masyarakat yang tinggal di daerah daratan, seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, atau Sulawesi, itu mereka misalnya dibangunkan rel kereta api. Kalau masyarakat yang tinggal di daratan seperti itu menikmati rel kereta api atau layanan rel kereta api, kira-kira masyarakat kita yang tinggal di daerah pesisir atau di daerah kepulauan itu padanan apa yang sama supaya mereka bisa mendapatkan hak yang sama? Bukankah masyarakat kita tuh semua mempunyai hak yang sama untuk menikmati nikmat yang sama, baik yang tinggal di darat maupun yang tinggal di daerah kepulauan? Atau kita ambil contoh, kalau di daerah-daerah daratan, mereka itu bisa punya akses pendidikan yang bagus, ya kan? Bisa punya akses kesehatan yang bagus, ya kan? Nah, sementara masyarakat kita yang tinggal di daerah kepulauan tidak mendapatkan kenikmatan yang sama. Padahal mereka adalah sama-sama negara kepulauan. Adalah warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah daerah kepulauan. Lalu ada yang mengatakan begini, kalau kita harus melahirkan satu undang-undang dengan ciri khusus atau ciri khas daerah kepulauan, tidakkah nanti masyarakat kita yang tinggal di daerah pegunungan akan memintakan hak yang sama? Ya, betul, ada. Nah, saya bilang begini, kalau kita lihat secara aturan, sebenarnya konsepnya sudah ada. Ya, misalnya kita ambil contoh, ada kabupaten yang namanya Kabupaten Pegunungan Bintang. Oh iya, benar. Kenapa dikasih? Kenapa dikasih kabupaten yang bernama Pegunungan Bintang? Atau misalnya kita kasih contoh Provinsi Kepulauan Riau. Berarti kan sudah ada nih, ada pembedaan antara ada provinsi yang namanya Provinsi Kepulauan. Ada daerah atau kabupaten yang namanya Kabupaten Pegunungan Bintang. Akan tetapi, kalau kita masuk melihat undang-undang yang namanya Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, dan kita lihat undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Raja Ampat, undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Raja Ampat dan undang-undang pembentukan Kabupaten Pegunungan Bintang, satu undang-undang. Dan di dalam undang-undang itu tidak membedakan antara daerah kepulauan sama daerah yang namanya Pegunungan Bintang. Berarti selama ini kita hanya menamakan saja. Hanya menamakan saja daerah itu adalah daerah pegunungan. Tetapi di dalam pengaturannya, pengelolaannya sama dengan daerah yang lain. Jadi nama pegunungan itu hanya sekedar nama saja. Demikian pula yang namanya Provinsi Kepulauan, namanya saja Provinsi Kepulauan. Kabupaten Kepulauan, namanya saja Kabupaten Kepulauan. Tetapi manajemen pengelolaannya sama semuanya dengan daerah lain yang bukan daerah kepulauan, daerah lain yang bukan daerah pegunungan. Nah, berarti di sini sebenarnya pemikiran untuk mengelola daerah dengan ciri khas seperti itu sudah ada. Dan di Undang-Undang Dasar kita pun sudah ada bahwa aturan nasional itu dibuat sesuai dengan ciri khas dari daerah masing-masing. Nah, pemikiran sudah ada, tapi penuangannya ke dalam aturan itu yang belum pas, Lalu kita bicara peraturannya, belum ada peraturan yang pas untuk mengatur mengenai pengelolaan daerah kepulauan, daerah daratan, daerah pegunungan, gitu kan? Ya. Nah, lalu sampai hari ini kita lihat memang pengelolaan daerah kita dengan fokus darat itu atau konsep kontinental itu masih sangat kuat, Artinya begini, kita itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebenarnya negara-negara kepulauan atau negara-negara pulau-pulau kecil, ya, small island states, ya, negara-negara pulau yang kecil itu, mereka sebenarnya mengharapkan konsep
mengharapkan konsep yang keluar dari negara kepulauan terbesar di dunia seperti Indonesia ini. Sayangnya, konsep daerah kepulauan, konsep pengelolaan negara kepulauan seperti Indonesia itu tidak keluar dari Indonesia. Nah, bahkan Indonesia itu mengharapkan kopi dari negara lain. Nah, kalau kita mau kopi dari negara lain, kopi dari negara yang mana? Negara kita sudah negara kepulauan terbesar. Nah, kalau kita kopi dari Eropa ya tidak ketemu. Kita kopi dari negara kontinental, cara pengelolaannya ya tidak ketemu. Nah, artinya Indonesia itu harus keluar dengan satu konsep tersendiri yang namanya konsep pengelolaan daerah kepulauan. Itu dulu. Nah, lalu kalau kita lihat di prakteknya, saya ambil contoh misalnya bagaimana negara ini adalah negara kepulauan, lalu kita untuk bisa mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain itu kita memberikanlah semacam namanya alur laut kepulauan Indonesia. Itu nah, disingkat dengan kependekan dari ALKI namanya. Itu ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. ALKI 1 itu di wilayah Selat Sunda, terus naik sampai ke Laut Natuna Utara. Lalu di Selat ALKI 2 itu melewati wilayah antara Kalimantan dengan Pulau Sulawesi. Lalu ALKI 3 itu melewati alur di bagian Sulawesi, bagian timur, masuk ke Ambon dan lain-lain lewat situ. Nah, sekarang kita lihat bagaimana negara kita adalah negara kepulauan. Lalu kita memberikan alur pelayaran kepada negara lain untuk melaluinya, ya. Artinya dari Selat Sunda, Selat Malaka, dan Selat Lombok. Kalau di Selat Malaka itu kita tidak sebut alur laut, tetapi itu adalah masuk dalam konsep selat sempit antara dua negara yang digunakan untuk pelayaran internasional. Itu aturannya sama dengan hak yang diatur dalam aturan hukum laut internasional yang disebut dengan hak transit. Jadi hak transit itu di situ berlaku hukum internasional. Artinya walaupun di Selat Malaka itu adalah laut masuk di sempit dan masuk di jarak 12 mil laut, tetapi karena wilayah laut itu kita berikan keleluasaan untuk negara lain lewat untuk menikmati hak transit, maka di situ berlaku hukum internasional di Selat Malaka tersebut. Nah, kalau kita lihat di wilayah Selat Malaka misalnya, lalu kita memposisikan diri sebagai negara kepulauan, ya, kita lihat misalnya kenapa selama ini banyak kapal-kapal asing itu yang lebih banyak membongkar muat kargo mereka itu di Singapura daripada di wilayah kita. Sampai hari ini, saya itu bertanya-tanya, apa sih yang terjadi sebenarnya gitu? Apakah kita tidak melihatnya? Kita tidak melihat bagaimana semua kargo internasional itu diturunkan di Singapura atau diturunkan di Malaysia. Kenapa tidak diturunkan di Batam? Itu. Apakah para ahli-ahli kita yang ahli logistik lah, ahli perhubungan lah, segala macam tidak melihat itu sebagai suatu permasalahan? Dan untuk sahabat aspek Sindo mengetahui, potensi ekonomi yang lewat di Selat Malaka itu sekitar 170 miliar US dollar. Itu setara dengan berapa triliun? Itu tinggal dikali aja 14.000 miliar, 14.000 rupiah, ketemu mungkin sekitar 30-an tahun APBN kita. Gitu. Itu 1 tahun. Itu 1 tahun? 1 tahun. Duit yang berputar di Selat Malaka. Selat Malaka. Yang semuanya, hampir semuanya, bongkar muat di Singapura. Oke. Kapal yang lewat di Selat Malaka itu kalau kita berdasarkan informasi dari VTS kita itu di Batam, ya, tempat untuk pemantauan navigasi kita di Batam atau di Pulau Bintang. Itu data dari Indonesia yang merekam kapal yang lewat di Selat Malaka itu kira-kira rata-rata 85.000 sampai 90.000 setiap tahun. Data resmi dari Singapura, rekaman dari Singapura itu kira-kira 130.000 kapal setiap tahun.
Oke. Dari 130.000 kapal ini, kapal yang masuk ke Batam itu bisa dihitung dengan jari. Nah, kemanakah semua 130.000 kapal itu? Pertanyaannya, kenapa mereka tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia? Saya juga bertanya-tanya sampai hari ini, gitu, karena saya bukan ahlinya. Tapi dari sebagai Deputi Kedaulatan Maritim, saya melihat bahwa kita punya wilayah laut, ya, kita membagi wilayah laut kita dengan Singapura dan Malaysia, lalu negara Singapura dan Malaysia bisa menikmati potensi dari selat itu, dan kita tidak bisa menikmatinya. Oke. Lalu yang kedua adalah kita lihat di Selat Sunda. Di Selat Sunda itu menurut laporan dari Kementerian Perhubungan, itu kapal yang lewat di Selat Sunda itu kira-kira 56.000 kapal setiap tahun. Kalau kita bagi 365 hari, kita akan ketemulah angka kira-kira 100 kapal, 150 kapal per hari. 100 kapal yang lewat di Selat Sunda. Sekarang coba kita tanya di Merak sana, pelabuhan kita di Merak sana. Dari 50.000 kapal yang lewat itu, ada nggak kapal yang singgah di Merak? Nah, lalu kalau tidak ada yang singgah, mereka itu singgah di mana? Karena kapal-kapal yang lewat di Selat Sunda itu adalah kapal-kapal besar, ya, kapal-kapal besar dengan draft yang begitu dalam, tinggi dalam, ya, yang tidak bisa melewati Selat Sunda, Selat Malaka, sehingga mereka harus melewati, kapal-kapal besar itu harus melewati Selat Sunda, dan juga kapal-kapal yang datang dari Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Jadi mereka turun dari Eropa Barat, mungkin dari Amsterdam, kapal-kapal besar itu turun dari Amsterdam. Tidak melalui terusan Suez, ya, mereka turun lewat Afrika Selatan, baru nyebrang ke Selat Sunda. Nah, kapal-kapal itu sudah jalan berminggu-minggu di laut, berarti pasti makanan sudah menipis, ya, logistik, ya, stok makanan pasti sudah menipis, air pasti sudah menipis, minyak pasti sudah menipis, dan mereka pasti kan perlu pengisian. Lalu manusianya pasti sudah capek. Ya, artinya pelaut itu sesuai dengan konvensi Maritime Labour Convention tahun 2006, itu kontrak mereka itu harus 12 bulan. Setelah 12 bulan mereka harus turun. Dan mereka turun itu bisa turun di mana saja, di mana kapal itu singgah. Nah, kita bisa melihat manusianya bisa turun naik di pelabuhan kita. Di pelabuhan kita bisa diisi makanan, sayur, daging, ikan, dan lain-lain. Di pelabuhan kita bisa diisi minyak. Apa yang terjadi? Semua kapal yang lewat di Selat Sunda itu harus mampir ke Singapura, lewat Realki 1 mampir ke Singapura, diisi dulu bahan bakar di sana, diisi dulu makanan di sana, sayur, daging di sana, lalu minyak juga isi di Singapura, baru kemudian mereka lanjutkan perjalanan ke Hong Kong atau ke Cina dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat, kita adalah negara kepulauan. Kita memberikan alur laut kepada negara lain untuk melewatinya, tapi kita hanya membiarkan kapal-kapal itu lewat saja. Kita tidak menciptakan satu sistem atau satu peluang di mana kapal-kapal itu bisa masuk di pelabuhan kita. Dan saya melihatnya misalnya kita pembangunan logistik di Batam, ya. Saya melihat misalnya kita itu tidak punya konsep membangun Batam itu sebagai Indonesia. Kita membangun Batam hanya sebagai Batam. Kalau seandainya kita mempunyai konsep membangun Batam sebagai bagian dari Indonesia, dan kita melihat bahwa di depannya Batam itu ada Singapura, ada Malaysia, dan ribuan kapal merapat ke kita dan tidak merapat ke Singapura dan Malaysia dan tidak merapat ke kita. Seharusnya kita kan tinggal copy saja. Copy apa yang dilakukan oleh Singapura, apa yang dilakukan oleh Malaysia, kita terapkan sama di Indonesia. Tapi yang ada, itu saja, mengcopy saja pun kita tidak bisa. Bahkan yang lebih aneh lagi, aturan kita itu, saya sering mengatakan bahwa aturan kita itu cenderung mencari uang recehan daripada mencari uang triliun yang tadi itu. Yang hanya lewat-lewat aja itu. Kenapa? Kita itu membuat aturan
misalnya kapal yang masuk di wilayah negara kita itu, jasa tundanya itu misalnya dihitungnya 15 hari. Ya, jasa pandunya masuk 1 hari dihitung 1 bulan. Padahal di Singapura dan Malaysia masuk 1 hari hitung 1 hari, dikenain biaya 1 hari. Nah kita kenain biayanya 1 bulan, kok bisa konsep seperti itu? Nah, kapal sudah masuk 1 hari, kita kenain sebulan, ya tidak ada yang mau masuk lah. Itu Len, maksud tadi sistem pengelolaan. Ya, jadi sistem pengelolaan yang tidak tepat. Artinya negara atau kawan-kawan yang mengkonsepkan ini berpikir hanya BNPB, ya, pendapatan negara, PNPP ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, fokusnya hanya ke situ. Lupa bahwa kalau seandainya itu kita tiadakan di Batam, maka bisa puluhan ribuan kapal akan masuk di wilayah negara kita, dan disitulah perputaran ekonominya sangat besar. Dan saya sering mengatakan bahwa di Batam itu kita opportunity loss-nya itu, opportunity economic loss itu kira-kira sekitar 173 miliar US dollar. Sangat besar. Nah, seandainya kita bisa rubah strategi, ya, berubah strategi, daripada kita membuat aturan kapal masuk sehari harus membayar sebulan, kenapa tidak kita ikut Singapura? Masuk sehari, bayar sehari, masuk 3 jam, bayar 3 jam. Dengan demikian paling tidak kita sudah sama dengan Singapura. Dan bila perlu misalnya biaya jasanya itu Singapura kena $1, ya kita kena $1,5 saja. Jangan $1, $0,5 saja. Nah, dengan demikian mungkin akan mendorong kapal lain bisa masuk ke kita. Dan masalahnya belum selesai di situ. Setelah kapal masuk, misalnya kapal bawa kargo, katakanlah kontainer. Kontainer diturunkan di Batam, terus dibawa kemana kontainernya? Nah, disinilah masalah baru. Karena kita tidak membangun Batam itu sebagai daerah penghubung. Daerah penghubung kargo kontainer. Misalnya kalau kita berpikir saja bahwa Singapura itu sebagai negara penghubung atau hub, semua kapal bawa kargo turun di Singapura, lalu Singapura bagi lagi ke Asia, kan begitu kan? Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Buka aja gitu. Dan itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan lah. Kalau kita bisa memungkinkan bisnis yang sama, membuka bisnis yang sama dengan jasa labuh yang lebih murah, lalu kan di pelayanan, di undang-undang pelayanan itu dikenal dengan asas kabotase. Asas kabotase itu artinya mengutamakan kapal nasional. Artinya kalau kapal-kapal asing itu sudah membawa kargo turunkan di Batam, maka kapal-kapal nasional kita lah yang mendistribusikannya ke wilayah-wilayah Indonesia atau wilayah-wilayah ASEAN lain kalau kita punya kemampuan. Itu saja tidak kita melakukannya. Dan secara geografis juga, memang kita lebih dekat ya. Secara geografis sangat dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Nah, kenapa ini bisa mungkin? Karena kalau misalnya kita bisa membuka pelabuhan kita di Batam sebagai daerah penghubung, maka kapal-kapal yang menuju ke Cina, kapal-kapal yang menuju ke Cina, atau ke Hong Kong, atau ke Korea, ya, Thailand, ya kan, yang tadinya mungkin tidak membawa kontainer untuk Indonesia, misalnya gitu, tadinya. Nah, karena kita buka pelabuhan menjadi Batam menjadi hub, mereka bisa bawa kargo tambahan. Kargo tambahan diturunkan di Batam, mereka lanjut ke Cina, karena mereka memang tujuannya bukan ke Indonesia, gitu. Itu kira-kira. Nah, lalu kalau kita lihat di pembangunan pelabuhan juga sama, gitu. Artinya kita lihat, kalau kita itu punya mindset sebagai negara kepulauan, dan kita membuka alur-alur laut pelayaran internasional, seperti yang lewat Selat Sunda tadi, Selat Malaka tadi, di Alki itu, berarti seharusnya kalau kita mau bangun pelabuhan besar, seharusnya di daerah itu. Ya, misalnya pelabuhan besar untuk turun naik kargo itu seharusnya di Merak. Harus di Merak, karena itu lebih dekat. Jangan di Jakarta. Betul. Karena kalau di Jakarta berarti konsepnya adalah kapal yang masuk ke Jakarta. Padahal kita targetnya adalah kapal yang hanya lewat saja. Hanya lewat. Kalau seandainya kita buka satu jendela di situ untuk turunin barang misalnya, kapal kan bisa bawa kargo tambahan, turunin di Merak, Merak distribusi, gitu kan? Ya tahu yang konsep tadi, buka di Batam, Batam distribusi, karena gitu kan?